Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Arti ad-duha secara makna adalah waktu matahari sepenggalahan naik. Duha wallaili idza saja. Allah menurunkan surat ad-duha sebagai penegasan bahwa Allah sama sekali tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Allah bahkan selalu menjaga utusannya tersebut tanpa terputus. Surat ad-duha termasuk surat Makkiyah, berjumlah 11 ayat, 40 kalimat dan 142 huruf. Surat ini dinamakan dengan surat ad-duha berdasarkan awal suratnya, yakni Allah bersumpah dengan waktu duha. Terjemahan surat ad-duha, artinya, demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi atau gelap, Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepadamu. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Dan kelak Rabbmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu siarkan. Siapa saja membaca surat ad-duha, maka Allah akan menjadikannya orang yang redai oleh Nabi untuk diberikan syafaat kepadanya 10 kebaikan. Allah mencatat kebaikan untuknya sebanyak anak yatim dan orang yang meminta-minta. Surat ad-duha diyakini sebagai surat dicukupkannya rezeki. Disebutkan, surat ad-duha merupakan surat pembawa banyak rezeki. Ad-duha menerangkan tentang pemeliharaan Allah terhadap Nabi Muhammad dengan cara yang tak putus-putusnya. Larangan berbuat buruk terhadap anak yatim dan orang yang meminta-minta, serta perintah supaya kita mensyukuri semua nikmat Allah. Surat duha selalu dibaca pada saat kita menjalankan ibadah sholat duha. Menunaikan ibadah sholat duha secara rutin sangatlah bagus. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika matahari sedang naik. Kira-kira, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya atau kira-kira pukul 7 pagi hingga waktu zuhur. Berikut keutamaan surat ad-duha. Pertama, senilai 360 sedekah.
Di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka, yaitu para sahabat, bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai Nabiullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah, engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Hadits riwayat Abu Dawud. Kedua, mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur. Allah menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Surat Ad-Duha ayat 11 berbunyi, dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Manfaat dari mengucap dan merasa bersyukur adalah selalu merasa cukup dan terhindari dari sikap iri dengki terhadap hal-hal yang tidak kita miliki. Hal ini tentu baik bagi ketenangan hati dan pikiran agar kita terhindar dari stres. Ketiga, mengajarkan kita untuk berperilaku empati. Manfaat berempati bagi kehidupan di dunia sangatlah nyata. Allah Ta'ala akan membalas segala perlakuan baik dengan perlakuan atau hal yang lebih baik. Begitu pula ketika memiliki empati antar sesama. Sebagai manusia sudah selayaknya kita untuk hidup saling tolong-menolong. Keempat, ganimah atau harta rampasan perang terbanyak dari salat duha. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berwudu kemudian pergi pada waktu pagi ke masjid untuk melaksanakan salat duha, maka hal itu adalah peperangan yang paling dekat, ganimah yang paling banyak, dan kembalinya lebih cepat. Hadits riwayat Tirmidzi dan Ahmad, Hasan Syahih. Kelima, menjadi tambahan hafalan. Manfaat dari membaca surat Ad-Duha adalah bisa digunakan untuk tambahan hafalan surat pendek. Menghafal Al-Quran memang membutuhkan niat, tekad, dan komitmen, maka Anda bisa mulai dengan menghafal surat pendek. Keenam, membuat kita mudah menunaikan ibadah salat duha. Salat duha merupakan salah satu cara untuk mendatangkan rezeki. Insya Allah dengan melaksanakan salat duha, membaca surat Ad-Duha, dan yakin atas kuasa Allah, kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Rezeki ini tentu akan bermanfaat untuk hidup di dunia dan bisa bermanfaat untuk kehidupan akhirat jika kita menggunakannya dengan baik serta bersedekah. Ketujuh, mengajarkan untuk berperilaku baik pada anak yatim. Anjuran ini jelas tercantum dalam surat Ad-Duha ayat 9 yang artinya, maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Allah memerintahkan kita untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Nabi Muhammad yang merupakan Rasul Allah pun adalah sosok yang sangat menyayangi serta memuliakan anak yatim. Manfaat dari mengimani ayat ini adalah kita terbiasa untuk bersikap baik ke anak yatim dan semua orang. Kedelapan, diampuni segala dosa. Orang yang salat duha akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Barang siapa yang selalu mengerjakan salat duha niscaya akan diampuni dosa-dosanya, walaupun sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Tirmidzi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
Alif